Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ragam gejala sosial dalam masyarakat, yaitu materi penyimpangan sosial. Dalam membahas penyimpangan sosial, kita ada beberapa poin, mulai dari definisi perilaku menyimpang, ciri-cirinya, bentuk-bentuknya, sifat-sifatnya, kemudian teori penyimpangan sosial, kemudian faktor penyebab perilaku menyimpang hingga bentuk perilaku menyimpang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan siapkan catatan, buku catatan dan juga alat tulisnya untuk mencatat penjelasan pada hari ini. Kemudian, jika ada pertanyaan nanti silakan tanyakan di forum yang telah disediakan. Oke. Sebelum kita masuk ke definisi, nah, Ibu mau nanya dulu dong, apa sih yang dimaksud dengan perilaku menyimpang? Ketika kalian melihat atau mendengar kata perilaku menyimpang, apa yang ada di kepala kalian, di benak kalian terkait hal ini? Coba tuliskan di buku catatan kalian terlebih dahulu. Nah, apakah semua bentuk penyimpangan itu selalu negatif? Apakah setiap orang yang melanggar norma itu selalu dianggap sebagai pelaku kejahatan? Nah, coba kalian pikirkan. Nah, sambil kalian nulis dan juga memikirkan hal tersebut, kita masuk ke dalam definisinya. Kalian elaborasi ya. Ini adalah definisi dari perilaku menyimpang menurut Robert M.Z. Lawang. Bahwa perilaku menyimpang ini adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Jadi, perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kita balik lagi nih ke materi yang lalu, yaitu norma sosial. Bahwasanya ketika seseorang bertindak tidak sesuai norma-norma sosial, itu disebut sebagai perilaku menyimpang. Kemudian pelakunya disebut apa? Pelaku penyimpangan disebut devian atau penyimpang. Dan kemudian perilaku tidak menyimpang, yaitu yang berkebalikan ya. Yang tadi kita bahas perilaku menyimpang, sekarang perilaku tidak menyimpang. Perilaku tidak menyimpang disebut dengan konformitas. Otomatis perilaku menyimpang bisa juga dikatakan sebagai non-konformitas. Kebalikannya. Perilaku tidak menyimpang disebut konformitas. Nanti kita bahas terkait konformitas ini. Oke, next. Setelah itu kita bahas mengenai ciri-ciri perilaku menyimpang dari Paul B. Horton. Ada 6 ciri-cirinya. Yang pertama harus dapat didefinisikan. Penilaian menyimpang atau tidaknya suatu perilaku itu harus berdasarkan kriteria tertentu dan diketahui apa penyebabnya. Nah, kemudian apa kriterianya? Kriterianya yaitu adalah norma. Kriterianya adalah norma. Kemudian yang kedua, penyimpangan bisa diterima, bisa juga ditolak. Ada penyimpangan yang bisa diterima. Namanya nanti penyimpangan positif. Yang ditolak ada negatif. Nanti kita bahas setelah ini. Kemudian yang ketiga, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Artinya, perbedaannya ditentukan oleh frekuensi dan kadar penyimpangannya. Yang keempat, penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Artinya, budaya ideal itu adalah segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, antara budaya nyata, budaya yang terjadi gitu ya saat itu dengan budaya ideal, budaya yang diharapkan oleh masyarakat, itu selalu terjadi kesenjangan. Budaya nyata dan budaya ideal itu
selalu ada kesenjangan gitu. Nah, yang kelima, terdapat norma-norma penghindar dalam penyimpangan atau norma-norma penyimpangan gitu ya. Norma penghindar ini adalah pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginan mereka tanpa harus tanpa harus menentang nilai-nilai tata kelakuan secara terbuka. Dan yang terakhir, penyimpangan sosial bersifat adaptif. Artinya apa? Perilaku menyimpang itu merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial. Nah, ini ciri-ciri yang dikemukakan oleh Paul B. Horton. Selanjutnya yaitu ada bentuk perilaku menyimpang. Bentuk perilaku menyimpang menurut Edwin M. Lemert itu ada dua, yaitu primary deviation dan secondary deviation. Penyimpangan primer dan juga penyimpangan sekunder. Kita bahas yang pertama, penyimpangan primer. Apa penyimpangan primer? Penyimpangan primer itu adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang, akan tetapi perilaku tersebut atau pelaku masih dapat diterima oleh masyarakat. Ciri-cirinya apa saja? Sifatnya temporer atau sementara. Tidak dilakukan secara berulang dan masih dapat ditoleransi oleh masyarakat. Contohnya apa? Misalnya karyawan atau murid gitu ya, terlambat kerja, terlambat masuk sekolah karena alasan tertentu. Alasan misalnya macet, ban bocor, banjir gitu, alasan tertentu dan tidak dilakukan secara berulang-ulang. Terus kemudian apa? Melanggar lalu lintas, misalnya nggak pakai helm, ketilang, terus tidak melakukan lagi, itu primer. Tidak memakai seragam lengkap, kemudian ditegur, besoknya diperbaiki, kemudian diperbaiki. Nah, gitu penyimpangan primer. Kemudian apa? Penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder itu adalah tingkatan lebih tinggi dari primer. Penyimpangan sekunder adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat diidentifikasikan sebagai perbuatan menyimpang. Loh, berarti penyimpangan primer nggak menyimpang. Penyimpangan primer menyimpang, tetapi dianggap oleh masyarakat belum sebagai penyimpangan karena sifatnya temporer gitu. Nah, tapi ketika penyimpangan sekunder, itu masyarakat tidak lagi tuh memberikan toleransi. Alhasil apa? Si penyimpang atau pelaku itu, ini pelaku ya. Si pelaku itu akan disingkirkan oleh masyarakat. Dari siapa? Dari kelompok yang taat pada nilai dan norma atau konformis. Ini yang tadi kita sebut di awal, konformitas. Kelompoknya disebut konformis. Otomatis orang yang pelaku penyimpangan atau si penyimpang itu dipisahkan oleh kelompok yang taat atau konformis. Agar apa? Agar si konformis ini tidak melakukan penyimpangan sosial yang serupa gitu ya, agar tidak tercampur aduk. Begitu maksud dari penyimpangan sekunder. Oke, kita lanjut ke dalam sifat penyimpangan sosial, yaitu ada dua. Di sini sebelumnya ada beberapa gambar ya, ada 4 gambar. Ada 1, 2, 3, 4. Coba kalian identifikasi dulu nih maksudnya bagaimana. Di sini ada positif, ada juga negatif. Mana yang positif, mana yang negatif? Di sini ada perempuan, let's say perempuan yang bekerja sebagai ojek online. Kemudian ada pencuri, ada pemabuk ya, ini minum alkohol. Kemudian ada e-wallet. Ini kalian identifikasikan dulu.
Oke, kita bahas penyimpangan positif. Penyimpangan positif atau perilaku menyimpang positif itu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, tetapi akhirnya terbukti membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Jadi tidak sesuai, awalnya nggak sesuai nih sama norma yang berlaku di masyarakat, tapi dengan beriringnya waktu ternyata terbukti membawa dampak positif. Contohnya apa? Misalnya peran perempuan menjadi pemimpin perusahaan atau pemimpin dalam negara gitu ya. Dulu dianggap itu tabu gitu. Dulu dianggap wanita atau perempuan itu tidak mampu karena misalnya emosional, kemudian hal-hal lainnya yang sifatnya feminim gitu ya, tidak bisa membuat keputusan dan lain segala macam. Nah sekarang perempuan bisa menjadi pemimpin. Itu perilaku menyimpang positif. Kemudian apa? Perilaku lain. Misalnya peserta didik atau siswa bertanya kritis kepada guru. Nah dulu budaya sebelumnya menganggap kalau misalnya siswa itu harus diam gitu, harus menerima pelajaran, jangan membantah guru, pokoknya harus taat gitu ya. Tapi sekarang siswa itu diberikan kebebasan gitu. Kritis itu penting untuk siapapun gitu, guru, peserta didik atau siswa itu harus sama-sama bisa kritis, kreatif, dan kreatif gitu. Itu yang dikembangkan oleh sekarang. Kemudian apalagi inovasi teknologi, perubahan gaya berpakaian. Misalnya di tempat kerja ya, sekarang banyak tempat kerja yang casual gitu, yang nggak pakai jas kantor atau kemeja putih gitu ya. Tapi sekarang yang pakai kaos dan juga blus ya lebih banyak juga gitu ya, agar lebih nyaman dan produktif. Itu positif. Kemudian apa yang negatif? Negatif berkebalikannya. Negatif memang perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial. Contohnya apa? Jelas-jelas. Pencurian, bullying di sekolah. Jangan sekali-kali kalian berniat untuk bullying. Kemudian penyalahgunaan narkoba, balap liar, apalagi korupsi yang merajalela sampai sekarang. Kemudian vandalisme, merusak fasilitas umum gitu ya, baik di sekolah, mau di halte, mau di jalanan. Kemudian konsumsi miras ya, minuman keras. Itu yang negatif. Nah di sini kita bahas nih, di sini perempuan yang berprofesi sebagai pengendara ojek online. Ini perilaku menyimpang positif ya. Sebelumnya ya perempuan misalnya tidak bekerja, perempuan tidak berada di ranah publik gitu ya. Atau driver biasanya laki-laki, sekarang ada yang perempuan. Nah, ini perilaku menyimpang positif. Ini positif. Kemudian ini mencuri, ini negatif. Kemudian pemabuk, negatif ya. Ini e-wallet, tadi inovasi teknologi yang sebelumnya kita pakai cash, kemudian beralih nih ke e-wallet gitu, ke digital, semua ada di HP misalnya. Ini positif. Oke, ini sifat penyimpangan ya, positif dan negatif. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu teori penyimpangan sosial. Nah, kita sekarang bahas teori-teori dan juga tokoh-tokoh. Yang pertama ada teori differential association theory dari Edwin H. Sutherland. Sutherland itu menyatakan bahwa penyimpangan bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Melalui proses belajar ini, seseorang mempelajari suatu budaya menyimpang.
Jadi kalau dari Sutherland ini fokusnya orang menyimpang itu karena pergaulan dari kelompok masyarakat itu. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Di sini lingkungan yang mempengaruhi suatu perilaku menyimpang. Maka bergaullah dengan kelompok yang baik, circle yang baik gitu ya, circle yang memang bisa membawa kalian dalam kebaikan, bukan malah penyimpangan negatif gitu ya. Itu kalau dari teori differential association theory. Kemudian dari Edwin M. Lemert, tadi kita sudah bahas. Di sini juga dia ada teori labeling teori. Nah ini tadi, ini mukanya ya. Ini Lemert. Kalau labeling teori itu menyatakan bahwa seseorang itu menjadi menyimpang karena proses labelisasi atau apa, atau dicap, atau apalagi dijuluki oleh siapa? Oleh masyarakat terhadap orang tersebut atau terhadap si penyimpang. Proses ini bisa membuat seseorang yang tadinya tidak memiliki kebiasaan menyimpang menjadi terbiasa. Jadi memang labelisasi itu yang membuat individu semakin terjerumus dalam penyimpangan. Tetapi juga ada beberapa kasus malah memperbaiki diri gitu ya. Misalnya apa? Ada seseorang yang mencuri gitu ya. Nah, jika masyarakat atau jika kita melabeli orang tersebut sebagai pencuri yang terus berulang-ulang, nah maka ia akan cenderung melakukan itu lagi gitu. Karena ketika dia tidak mencuri gitu, karena ketika ada kasus mencuri dan dia tidak mencuri, maka ia tetap dikatakan sebagai pencuri. Padahal itu bukan perbuatannya. Loh, daripada nanti ada pencurian lagi, terus malah saya yang dituduh, ya udah sekalian aja saya yang mencuri beneran gitu. Nah itu teori labeling gitu. Perilaku menyimpang karena ada proses labelisasi atau penjulukan gitu ya. Misalnya juga apa? Ada korban kekerasan seksual. Dia melapor gitu. Tapi ada stigma di masyarakat, ada pelabelan di masyarakat kepada korban gitu. Misalnya perusak moral, cari perhatian, terus juga murahan. Nah, itu malah membuat korban takut melapor. Padahal penyimpangan yang terjadi, penyimpangan yang ia terima itu sangat besar gitu ya, sangat merugikan. Tapi karena ada pelabelan, itu tidak terjadi lah pelaporan tersebut. Nah ini labeling teori. Kemudian kita move yang ketiga, yaitu dari Robert Camerton, yaitu teori struktur sosial. Menurut Robert Camerton, dari Merton ini, penyimpangan sosial itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tujuan budaya atau cultural goals dan cara-cara yang tersedia secara sosial atau institutionalized means untuk mencapainya. Misalnya apa? Jadi di sini maksudnya antara tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut itu tidak seimbang. Misalnya orang mau kaya, orang mau mendapatkan kekayaan gitu ya, tetapi dia malah korupsi gitu. Bukan malah bekerja keras, tapi malah korupsi atau malah mencuri, merampok. Itu adalah ketidakseimbangan tujuan dan caranya. Misalnya orang siswa mau mendapatkan juara kelas atau juara umum sekolah. Dia bukannya bekerja keras untuk belajar, untuk prestasi, tapi malah misalnya mencontek atau membeli kertas jawaban gitu, kertas jawaban ujian.
Nah, itulah yang dimaksud dari Robert Camerton gitu, bahwa tujuan budaya dan cara untuk mencapai tujuan itu tidak seimbang. Gitu. Kemudian yang keempat, teori Emil Durkheim, yaitu teori fungsi. Durkheim ini menyatakan kesadaran moral semua anggota masyarakat tidak mungkin tercapai karena setiap orang berbeda satu sama lainnya, tergantung faktor keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Menurut Durkheim, kejahatan itu perlu agar moralitas dan hukum itu dapat berkembang secara moral. Kalau dari Durkheim, kalau misalnya kejahatan itu tidak ada, maka hukum dan moralitas kita itu tidak berkembang juga gitu. Maka akan stagnan aja. Tidak berkembang kita sebagai manusia gitu. Itu teori fungsi. Selanjutnya yang terakhir, teori konflik dari Karl Marx. Kalau dari Karl Marx, dari teori konflik itu kan kita sudah pelajari ya, bahwa adanya konflik antara kaum borjuis dan juga kaum proletar, kaum pemilik modal dan juga pekerja gitu ya, buruh gitu. Nah, di sini menyatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan perilaku yang didefinisikan atau dibentuk oleh pihak yang berkuasa. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingannya sendiri gitu, kepentingan mereka. Hukum itu menjadi cerminan kepentingan pihak yang berkuasa. Ya, pihak yang berkuasa siapa? Pemilik modal. Dan pengadilan hanya menguntungkan pihak tersebut. Pihak tersebutnya siapa? Mereka. Inilah yang dimaksud dari Karl Marx, adanya ketidakseimbangan atau kesenjangan antara pemilik modal dan juga buruh gitu, proletar dan kaum borjuis. Oke, itu tadi terkait teori-teori perilaku penyimpangan sosial atau teori penyimpangan sosial. Kemudian selanjutnya, apa aja sih faktor penyebab perilaku menyimpang? Perilaku menyimpang dalam masyarakat itu tidak muncul begitu aja, tapi ada yang memengaruhi. Di sini ada 3 faktor utama. Yang pertama, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Maksudnya apa? Sosialisasi itu adalah proses seseorang belajar tentang nilai, tentang norma, dan aturan dalam masyarakat. Jika proses sosialisasi tidak berjalan dengan baik, seseorang itu bisa mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan dalam memahami mana perilaku yang benar, mana perilaku yang salah. Waktu itu sudah kita bahas. Sosialisasi yang pertama dan utama ada di dalam keluarga. Tuh. Jadi keluarga di sini memerankan peran yang penting. Misalnya, ada seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak memberikan pendidikan moral. Misalnya karena apa? Karena kedua orang tuanya sibuk atau kurang perhatian atau memang tidak harmonis gitu, saling bertengkar. Akibatnya apa? Anak tersebut bisa saja nih nggak tahu bagaimana cara berperilaku sopan, santun gitu ya, menghormati orang lain, menaati peraturan. Nah, akhirnya anak ini cenderung bertindak seenaknya gitu, tanpa mempertimbangkan norma yang berlaku, karena sosialisasinya tidak sempurna, karena dia tidak diajari, tidak belajar tentang nilai, norma, dan aturan dalam masyarakat. Makanya nih, banyak fenomena atau banyak kasus yang kita temui gitu, bahwa apa? Saya anak kecil baru bisa TK, SD gitu, ngomongnya apa? Kasar, segala kebun binatang terucap gitu, berkelahi dengan mudahnya. Atau mungkin ada anak SMP, SMA yang sudah hubungan seksual di luar
pernikahan gitu ya, seks bebas. Nah ini salah satunya terjadi karena sosialisasi yang tidak sempurna. Nah kemudian juga berkaitan dengan yang kedua, proses sosialisasi subkebudayaan menyimpang atau pengaruh lingkungan yang buruk. Anak-anak yang ngomongnya kasar, terus gampang sekali untuk bertengkar, bahkan seks bebas gitu ya. Ini juga bisa terjadi karena pengaruh lingkungan yang buruk atau subkebudayaan menyimpang. Karena setiap lingkungan memiliki budayanya sendiri gitu ya. Ada lingkungan yang memegang teguh norma yang baik gitu ya, nilai norma sosial yang baik. Tapi ada juga nih lingkungan yang justru membentuk kebiasaan menyimpang. Ketika seseorang sosialisasinya tidak sempurna, kemudian tumbuh di dalam lingkungan yang menyimpang, ia juga bisa menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang biasa gitu atau bahkan benar. Oh, orang tuaku biasa ngomong kasar, lingkungan rumahku juga ngomongnya kasar, biasa aja gitu, nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang ngasih tahu, bahkan ada yang sama-sama nyautin gitu, nyautin ngomong kasar atau ketawa. Nah itulah namanya proses sosialisasi kebudayaan, subkebudayaan menyimpang. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga, penyimpangan hasil proses belajar yang menyimpang. Belajar dari perilaku menyimpang. Penyimpangan sosial juga bisa terjadi karena seseorang belajar dari orang lain atau media yang dia tonton. Semakin sering seseorang melihat atau berinteraksi dengan perilaku menyimpang, maka semakin besar juga kemungkinan ia menganggap sebagai hal yang wajar. Misalnya apa? Dia belajar melalui apa? Nonton. Nonton. Terus apa? Games. Apa kaitannya sama nonton? Kalau anak sering nonton film yang genrenya kan ada kalau di Netflix gitu ya, kekerasan, terus tanpa adanya pengawasan, nontonnya berulang kali, banyak sekali episode atau banyak film yang ditonton tentang kekerasan, ya itu anak itu akan terbiasa dengan perilaku agresif. Kita tuh akan terbiasa dengan perilaku agresif gitu. Begitupun dengan games yang sifatnya kekerasan gitu ya, perang-perangan, kemudian hal-hal yang berbau kekerasan lainnya, itu bisa mindset kita tuh bisa berpikir bahwa menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan sah-sah aja. Misalnya ada film yang misalnya ada temennya yang diganggu gitu ya, dibully misalnya. Nah itu membahasnya dengan kekerasan lagi, didatengin rombongan gitu ya, geng motor, terus dibales gitu, gebukin, terus dilakukan kekerasan lainnya gitu ya, atau dipelonco lagi. Nah itu menjadi ketika kita nonton tersebut, terbiasa nonton tersebut, akan terbiasa bahwa nyelesain masalah itu ternyata kayak gitu ya, kekerasan itu sah-sah aja ya, wajar ya ternyata. Itulah faktor penyebab perilaku menyimpang gitu, hasil dari proses belajar yang menyimpang, belajar dari perilaku menyimpang yang kita lihat dari tontonan, yang kita lihat dari games gitu, salah satunya itu. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan silakan dicatat saja, nanti ada sesinya untuk menuliskan pertanyaan di forum ya. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Yang pertama ada penyalahgunaan narkoba. Kalian tahu ya narkoba. Narkoba itu zat yang bisa menyebabkan ketergantungan dan merusak kesehatan. Orang yang menggunakan narkoba itu melanggar banyak hal. Melanggar apa? Norma sosial.
Kemudian apa? Hukum. Apalagi? Agama. Ini efeknya merusak ya kalau narkoba pastinya, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Penyalahgunaan narkoba itu bisa menyebabkan hilangnya produktivitas gitu ya, produktivitas kita kerja, belajar gitu ya, kemudian kecanduan, dan bahkan juga kematian jika memang overdosis. Kemudian yang kedua, penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual itu perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Terlebih lagi di Indonesia. Norma sosial di Indonesia masih belum menerima penyimpangan seksual, homoseksual, dan teman-temannya. Nah, penyimpangan seksual ini bisa berasal dari lingkungan. Karena misalnya apa? Nonton konten pornografi, atau memang kurangnya pendidikan tentang seksualitas yang sehat. Yang ketiga, alkoholisme. Ini banyak yang kalian sebutkan juga kemarin di gejala sosial, bahwa alkohol itu kan zat yang bisa menurunkan kesadaran seseorang gitu ya, memabukkan gitu. Orang yang kecanduan alkohol itu sering kehilangan kontrol diri, baik secara fisik maupun emosionalnya. Akibatnya apa? Mereka bisa kasar, bisa bertindak kasar, terus juga keributan, dan juga bisa kriminal gitu. Ini perilaku menyimpang ini, alkoholisme ini akan menimbulkan banyak akibat gitu. Sampai kecelakaan pun bisa terjadi gitu. Kemudian apa yang terakhir adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu terjadi umurnya 14 sampai 18 tahun. Karena kenakalan remaja ini terjadi karena apa? Karena masih dalam masa pencarian jati diri dan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Maka balik lagi ke tadi, carilah lingkungan yang baik gitu, circle yang baik, circle yang mendukung untuk kalian improve diri gitu, yang lebih baik lagi. Jangan malah buat kita jadi terpengaruh hal-hal negatif gitu. Nah, kenakalan remaja ini jika tidak diarahkan dengan baik, bisa aja terlibat dalam perilaku menyimpang. Misalnya sering terjadi apa? Perkelahian antar kelas kah, antar murid kah, atau antar sekolah, sebut tawuran, terus bolos sekolah. Bahkan tindakan kriminal gitu yang remaja ini biasanya sifatnya mau coba-coba gitu, mau nyobain apa yang kelihatan di TV gitu ya, kelihatan di teman mereka, ya mereka coba gitu, karena mereka masih balik lagi pencarian jati diri. Nah, kalian di sini adalah termasuk dalam kategori remaja. Kalian silakan cari jati diri kalian, tapi dengan bijak gitu ya, dan diawasi oleh orang dewasa gitu. Jangan sampai malah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Oke, selesai. Sampai situ saja pembahasan kita hari ini terkait penyimpangan sosial. Untuk pertanyaannya silakan kalian tuliskan di forum yang tersedia di e-learning. Oke, segitu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya telah menyimak video pembelajaran hari ini sampai selesai. Saya tutup. Sampai jumpa.